Oke, selamat siang teman-teman ya. Nah, siang ini saya ada pesanan untuk pengiriman salah satu subscriber saya ya. Sebenarnya beliau udah lama ya. Dulu sempat pesan head unit Orca Pro Plus yang 10 in yang RAM 6 yang QLED ya. Nah, itu beliau ada di Kalimantan ya, Pontianak. Hari ini beliau pesan lagi, pengen cobain Nakamichi ADF yang terbaru, tapi pengennya yang RAM 4 aja ya, RAM 4 per 128 GB ya. Dan kebetulan beliau itu pakainya Honda CR-V Gen 8 ya. Nah, ini framenya 9 in, terus beliau juga senang gonta-ganti head unitnya juga, jadi beliau pesan frame adaptor 10 in nya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi beliau itu ada dua head unit, yang temporary itu pakai Orca yang 10 in. Jadi beliau meminta untuk beli tambahan frame adaptornya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi frame adaptor ini dari layar 9 in ke 10 in tuh bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi mobil apa aja sih yang bisa pakai layar 10 in ya? Semua head unit, semua mobil yang ukuran framenya mentok 9 in itu bisa pakai frame adaptor 10 in seperti ini. Cuman dia jatuhnya jadi lebih nongol teman-teman ya, jadi nggak bisa rata lagi. Nah, contohnya seperti CR-V ini. Nah, untuk CR-V ini kan untuk bagian layarnya itu kan jatuhnya nanti rata tuh. Untuk si head unitnya itu rata di panel framenya ya. Nah, di sininya kan rapi tuh. Nah, rapi seperti ini. Nah, karena nanti ada tambahan frame adaptor, nah nanti si frame adaptor ini numpang di frame 9 in. Nah, layarnya pakai 10 in, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu bisa, cuman jatuhnya lebih nongol. Nongolnya seberapa ya? Seginilah tuh nongolnya ya. Jadi teman-teman yang layarnya 9 in, mentok 9 in, pengen pakai 10 in bisa, tinggal beli frame tambahannya, frame adaptor 10 in. Cuman nggak bisa flat ya, nggak bisa rata, jatuhnya tetap nongol ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemasangannya beliau juga pengen pesan kabel play and play CR-V lamanya juga, biar pemasangannya beliau bisa langsung ya. Nah, ini dia. Ini kabel play and play-nya, dan ini untuk kamera Nakamichi-nya. Sebenarnya beliau ngomong sudah ada kamera, cuman itu kamera biasa. Kalau dipasangkan ke layar QLED ini ya, Nakamichi QLED ini, untuk hasil daripada gambarnya si kamera itu nanti blur teman-teman ya, pecah, jadi nggak bisa jernih ya. Nah, seperti itu ya, bisa dilihat mah bisa, cuman ya nggak bisa jelas lah teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu untuk kameranya. Dan untuk pretelannya untuk Nakamichi sama ya, seperti head unit Nakamichi lainnya ya. Ini untuk modul GPS, ini ada skrup ya untuk si ininya apa, si head unitnya ya. Nah, ini skrupnya, jadi dia bukan skrup kasar ya, ini skrup halus ya, drat halus. Nah, tuh, jadi nggak bisa sembarangan ya. Terus ini ada bracket ya. Nah, ini udah pasti nggak kepakai teman-teman ya. Terus ada perkabelan ya, jadi untuk si Nakamichi dari dulu tidak pernah mengusung kabel plain play ya, tetap melainkan kabel potongan. Sebentar, nah kita buka dulu. Nah, ini untuk kabel potongannya ya, nanti udah nggak kepakai karena sudah ada kabel plain play-nya ya. Terus ini untuk jack rear ya, pre-out-nya ya. Nah, ini pre-out, dan di sini ada jack kamera mundur ya, rear AHD, front kamera ya. Nah, ini jack kamera ya, depan dan belakang. Dan ini pre-out ya, aux kalau mau pasang TV, mikrofon internal, front rail, dan video innya ya. Dan untuk warna biru ini untuk amplifier ya. Nah, terus untuk USB-nya dapat 2 slot ya, seperti ini ya. Jadi untuk si Nakamichi QLED ini dia sudah bisa kamera 360 ya. Jadi kalau pengen bisa kamera 360 tinggal pasang aja untuk kamera 360-nya. Nah, seperti itu. Oke, ini sebelum dikirim, nanti kemungkinan jam 3 akan saya kirim via JNE ke Kalimantan ya, Pontianak. Head unitnya saya mau tes terlebih dahulu ya. Oke, ini kita akan tes di mobil saya pribadi di Avanza. Nanti kita tinggal colok cabut dan kita tes berapa menit ya, atau ya mungkin sejaman mungkin ya. Nah, seperti itu.
Oke, terima kasih banyak untuk Om Riswanto yang ada di Kalimantan Barat. Apa di mana saya lupa. Ya, yang ada di Kalimantan ya, Pontianak Tenggara. Nah, Kalimantan Barat teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya. Ini alamatnya ya. Nah, tuh. Ya. Oke, sekarang kita mau tes dulu sebelum kita packing dan kita kirim. Oke, ini kita mau tes nyala dulu ya. Ini kebetulan udah saya copot unit saya, si orkanya ya, udah saya copot. Dan ini kita tukar dengan si Nakamichi ADF yang mau dikirim ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Sekalian kita review sedikit ya. Nah, jadi untuk penampilan pertama daripada si ADF ini, dia bakal muncul layar 360 ya, karena di sini 360 yang nggak ada. Kita skip dulu ya. Nanti sekaligus saya mau setting juga nih untuk bagian single reverse nya, biar nanti si omnya di sana bisa langsung menggunakan kameranya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Di sini menu yang paling utama ya, seperti biasa ya, Nakamichi ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke aplikasi ya. Jadi untuk aplikasinya itu ya sama aja sih seperti yang biasanya ya, Nakamichi pada umumnya ya. Kita lihat ke car setting nih, terus kita lihat bagian device infonya ya. Nah, device infonya di sini dia sudah Android 12 ya, sudah Android 12. Sudah Android 12, memorinya 4, storage-nya 128, CPU-nya masih pakai 8 core, masih pakai MediaTek MTK 8257 ya. Nah, jadi sempat ada yang tanya untuk Nakamichi Legend MK3 yang QLED, kalau di saya itu masih Android 10 ya. Jadi kalau teman-teman yang udah dapat Android 12 mungkin sudah di upgrade dari si tokonya pakai software, entahlah software baru atau software lama, saya nggak tahu. Sedangkan saya pribadi dari si pihak Nakamichi nya belum ada info ya sistem Android terbarunya. Biasanya kalau sudah ada info sistem Android terbarunya dari pihak Nakamichi bakal menghubungi atau menginfo saya teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk bagian jeroannya ya, bagian sistem si ADP. Terus sini kita coba langsung aja setting ke menu kameranya ya. Nah, di sini kita udah masuk ke menu. Kita cari kameranya ya. Nah, di sini kamera masih pakai input 360. Kita rubah ke single reverse ya. Setelah itu reboot now. Tunggu sampai layar mati dan hidup kembali. Nah, ini udah mati. Kita tunggu sampai dia menyala kembali teman-teman ya. Oke, selamat siang teman-teman ya. Oke, layarnya udah hidup kembali ya. Jadi kalau di gigi mundur nanti dia otomatis sudah bisa langsung kamera belakang ya, karena ini nggak ada input kameranya, saya nggak cabut, masih di sini, jadi ini nggak bisa. Nah ya, nanti tinggal diklik sini ada pilihan CBBS itu untuk kamera standar, AHD itu untuk kamera Nakamichi ya yang 1080, disesuaikan dengan kameranya. Oke, nah seperti itu. Nah, terus coba kita tes suaranya ya, karena saya pakai amplifier. Jadi mungkin suaranya agak berbeda ya teman-teman ya. Cuma di sini kita akan coba tes karena ada speaker yang saya masukkan ke head unit. Sebentar. Oke, udah terhubung ya. Kita langsung coba cari ke YouTube.
Nah, jadi setiap barang atau pesanan yang akan saya kirim keluar kota ya, pasti saya akan tes terlebih dahulu ya. Jadi bagi teman-teman yang tanya ada toko oranye, toko hijau, ya maaf ya teman-teman, saya nggak pakai online, saya hanya manual saja ya, kepercayaan saja. Nah, jadi barangnya apa yang dipengen, nanti totalnya berapa ditransfer. Setelah transfer baru kita kirim barangnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi modal kepercayaan ya, insya Allah amanah ya teman-teman ya. Saya pribadi bukannya baru tapi udah cukup lama menggeluti di dunia audio ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, kepercayaan itu sulit. Masih banyak sih teman-teman yang WA, bang ada Tokopedia online atau apa. Saya nggak ada main online, saya main ini manual aja seperti ini ya. Kita mah toko kecil-kecilan teman-teman ya, untung sedikit yang penting lancar. Beda dengan online, kalau online kan memang kuantiti banyak ya, wajar lah ya teman-teman ya, harganya bisa jauh lebih murah ya, kita nggak bisa saingan teman-teman ya. Nah, ini untuk suara daripada si Nakamichi ya. Ini kita pakai speaker belakang aja, suaranya cukup mantap ngangkat. Ini kita pakai speaker belakang saya masukin ke head unit langsung soalnya teman-teman ya, jadi suara cukup mengangkat. Jadi suaranya cukup oke teman-teman ya. Untuk speaker belakang saya tidak masuk amplifier, yang masuk amplifier itu hanya bagian depan semua ya. Nah, ini untuk suara belakang cukup bagus juga teman-teman untuk suaranya ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang tanya ada toko online atau tidak, maaf saya tidak ada toko online, saya hanya manual aja, modal kepercayaan. Bagi teman-teman yang mau pesen ya silakan, monggo, nggak apa-apa, insya Allah amanah ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya. Balik lagi sih ke kepercayaan itu susah teman-teman ya. Tapi alhamdulillah untuk subscriber saya ini, untuk Om Riswanto yang ada di Kalimantan Barat, udah pesen 2 ya sama ini ya. Ini udah kedua kalinya. Jadi beliau tadi pagi udah ngechat pagi-pagi sekali jam 6 minta cariin head unit ini nih ya. Nah, pakai Nakamichi dan head frame-nya minta dirinci total berapa. Setelah ditotal transfer, setelah itu baru kita carikan barang-barangnya, dan nanti mungkin agak sorean sedikit baru saya kirim via JNE seperti itu teman-teman ya. Oke, ini udah normal semua ya untuk head unitnya. Jadi untuk si ADF ini sudah tidak ada tombol panel sebelah kiri kanannya ya. Jadi di sini cuma ada mic dengan RST. Tombol RST ini untuk apa sih? Nah, tombol RST ini itu untuk tombol darurat saja teman-teman ya. Misalkan kalau YouTube-nya suka error atau yang lain-lainnya suka error, touchscreen-nya ngaco ya teman-teman, tinggal colok ini aja RST. Tahu touchscreen-nya udah agak kepanasan unitnya atau lain-lain ya. Nah, seperti ini di sini aja. Nah, untuk settingan equalizernya di sini masih sama ya dengan Nakamichi lainnya. Nah, seperti ini tuh ya. Nah, ini ada Netflix, Spotify ya, tinggal teman-teman perbaharui saja lewat email ya. Nah, seperti itu. Ya. Kita coba cek untuk hasil kualitas video 2K si Android Nakamichi ADF ya. Jadi ya cukup tajam teman-teman ya. Nah tuh, ini real tanpa settingan ya. Nah ya, kalau di handphone mah kelihatannya masih ini ya, tapi kalau dilihat langsung dari gambarnya ini merahnya benar-benar hidup teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut mau di packing ya teman-teman ya. Oke, ini udah kita bungkus kardus ya, udah kita lakban juga. Selanjutnya kita mau bungkus dengan bubble wrap ya. Nah, ini dia warna hitam. Setelah itu kita langsung lanjut pengiriman ke kurir JNE nya. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, ini udah selesai kita packing, udah pakai bubble wrap dan udah kita laban dengan fragile juga ya supaya aman ya. Ini saatnya kita lanjut ke kurir JNE ya. Nah kebetulan sekarang udah jam 1:10 ya. Oke, sekarang kita mau tulis alamatnya dan kita langsung kirim ke kurir JNE nya ya. Oke, ikutin terus. Oke, ini udah selesai ya, udah jadi ya, jangan dibanting. Dan ini untuk alamatnya ya, Kalimantan Barat ya. Oke, lanjut.